Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk kita. Kita bersyukur kembali dihantar memasuki minggu yang baru pada hari pertama di minggu ini. Dan tentu kita akan sangat bersuka cita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu untuk dapat kita gunakan dalam melakukan tugas-tugas kita dalam berkarya, berkiprah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sebelum kita melanjutkan setiap pekerjaan dan setiap rencana kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, diambil dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini sangat indah. Firman ini sangat menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat baru bagi kita. Dan menjanjikan sesuatu yang membuat kita merasakan bahwa sukacita penuh di dalam Kristus karena kita anak-anaknya yang mengikut Dia dengan setia dan percaya bahwa Tuhan akan menambahkan segala berkat dalam kehidupan kita. Tentu kita selalu berharap akan masa depan yang lebih baik. Orang berjuang menapaki kehidupannya dengan bekerja keras, dengan bertekun, menjaga sikap, menjaga hati, menjaga segala perilaku untuk mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan. Tidak seorang pun menginginkan dia akan dicebir di masa depan. Dia menginginkan menjadi barang ejekan atau menjadi sesuatu yang dicemoohkan orang lain. Karena itu dengan segala komitmen yang tinggi, dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikenang, pekerjaan-pekerjaan yang dapat diingat orang lain. Apapun dia pertaruhkan supaya kebaikannya dapat dikenang, dapat diingat oleh banyak orang. Dan sebagai orang-orang percaya tentu kita memiliki harapan akan yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita di masa-masa depan. Itu sebabnya dari sejak muda kita diajarkan bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita tetap setia kepadanya, bahkan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, di tengah-tengah jatuh bangunnya kehidupan kita tetap bertekun di dalam Dia. Karena kita percaya bahwa kita harus membangun masa depan kita, dan waktu muda adalah kesempatan, adalah peluang yang paling penting dalam membenahi kehidupan kita di masa-masa mendatang. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan dan menyejukkan bahwa mereka yang setia kepada Tuhan, mereka yang selalu taat, mereka yang selalu memelihara hukum Tuhan akan mendapatkan sukacita bersama dengan Dia, bahwa Tuhan akan menyertai, memimpin kehidupannya hingga sampai dia tua. Dia akan merasakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan lebih daripada itu, generasi yang akan mengikuti, generasi-generasi keturunannya akan merasakan bagaimana berkat yang diterima, didapatkan, diperoleh, diraih oleh generasi-generasi yang cinta Tuhan. Generasi-generasi yang selalu setia, yang selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dia akan melihat anak-anak cucunya akan menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka tidak menjadi generasi yang terpuruk, generasi yang hancur, generasi yang jatuh, kemudian hidup meminta-minta. Karena Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan hati setiap orang yang bersandar kepada Dia. Inilah kebahagiaan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Inilah kerinduan orang-orang yang setia kepada Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan berkat, mendapatkan kelimpahan sukacita, mendapatkan kebahagiaan di masa-masa mendatang. Bahkan keturunan mereka akan menikmati cinta kasih dan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ketika kita merenungkan firman hari ini, marilah kita, meskipun di tengah-tengah perjuangan kita untuk setia kepada Yesus, kita menghadapi tidak sedikit ujian, tantangan dalam hidup kita. Mungkin juga ejekan. Barangkali kita sering dianggap sebagai orang yang berlebihan. Ya, orang yang dianggap terlalu menunjukkan sikap keagamaan kita secara tidak masuk akal, lalu kita menjadi bahan ejekan dan lain-lain. Tetap kita harus teguh percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi perjuangan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, perjuangan kita untuk tetap setia untuk melakukan firman, mengikuti jalan-jalannya, tidak akan sia-sia. Upah kita akan besar di sorga, dan Tuhan akan senantiasa memelihara, menjaga, melindungi, memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada generasi kita. Berkat Tuhan mari hitunglah. Lirik sebuah nyanyian yang menggambarkan bagaimana orang-orang percaya, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, meskipun mereka harus menghadapi segala ujian dan mereka harus berurai air mata pada awal-awal perjuangan kehidupan mereka, tetapi mereka akan bersorak-sorai dalam Tuhan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena iman percaya mereka yang sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan yang penuh kuasa kebaikan, yang melimpahkan segala sukacita kepadanya. Karena itulah marilah Amang dan Inang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapapun sukarnya, betapapun sulitnya, betapapun beratnya perjuangan kita melalui hari-hari dalam hidup kita, karena kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan, kita berjuang dengan sepenuh hati untuk tetap bersandar kepada Dia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Iman dan pengharapan kita harus tertuju kepada Tuhan, karena percayalah, mereka yang selalu setia kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan, mereka akan mendapatkan sukacita. Generasi-generasi keturunan mereka akan merasakan sukacita di dalam Tuhan, akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang penuh dengan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka. Firman inilah yang menguatkan kita di hari pertama ini. Inilah yang memotivasi dan membangkitkan semangat kita, supaya pada saat kita bekerja dan melakukan dengan taat dan setia firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita, bahkan sukacita bagi generasi-generasi keturunan kita. Tuhan Yesus melimpahimu dengan sukacita itu. Tuhan Yesus menyertaimu dalam mengawali tugas-tugas hari ini. Tuhan Yesus menguatkanmu di dalam tetap memelihara iman percayamu kepadanya, tetap setia kepada Dia, dan tanpa sedikit kebimbangan dan keraguan pun, bahwa Tuhan Yesus hari ini sungguh-sungguh menjamah hati kita supaya kita taat dan setia kepadanya, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh mengaminkan bahwa bersama dengan Tuhan hidup kita akan dilimpahi dengan sukacita. Pada waktu muda kita berurai dengan air mata dan perjuangan, tetapi pada masa tua dan generasi-generasi kita akan menikmati dan mereka akan merasakan kelimpahan sukacita karena mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan menghantar kami di hari ini, di hari pertama minggu ini. Kami sungguh-sungguh merasakan sukacita, kebahagiaan karena Tuhan selalu melindungi kami. Meskipun dalam hidup kami, dalam perjuangan kami tengah-tengah dunia ini, kami sering menghadapi ujian, cobaan, pergumulan, kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami apabila kami sungguh-sungguh bersandar dan taat kepadamu. Biarlah dengan kuat kuasa Tuhan kami mengawali hari ini, menyertai kami, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua dan lansia, supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Sertai seluruh anak-anakmu yang berjuang untuk meraih mimpi mereka. Tuhanlah yang hadir menolong mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami mengawali hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.